ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Thumma amma ba'd, jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, sallamanillahu wa iyyakum fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Itu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya. Di sini dikasih judul oleh penulis rahimahullah, As-salatu fin ni'ali al-amru biha. Judulnya adalah salat menggunakan sandal dan perintah Nabi dengannya. Ya. Ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Kita tahu bahwa Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari apa lantainya? Dari tanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kadang-kadang menggunakan sandal. Zaman sekarang ini, bagaimana cara mengamalkan perintah ini? Caranya adalah dengan memakai khuf yang terbuat dari kulit atau semi kulit yang mirip seperti kaos kaki, tapi dia adalah khuf atau bukan khuf. Ini terbuat dari kulit karena dia menutupi telapak kaki tapi di bawah mata kaki. Itu boleh dipakai di masjid yang lantainya dihamparkan di atasnya apa? Karpet. Adapun antum mau mengamalkan dari sini secara letterlet, misalnya pakai sandal jepit, ya, habis dari kamar mandi kemudian masuk Masjid Al-Muttaqin, di sini pakai sandal, nanti ditegur sama takmir. Jadi mari kita mengamalkan itu, ya, dengan melihat kondisi masjid. Kadang-kadang ada sebagian orang, ya ikhwani fillah, benar-benar al-zahiriyah, benar-benar tidak mau mengindahkan dalil-dalil yang lainnya. Misalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika kedatangan tamu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, itu nampak pahanya sebagian. Ketika Utsman radhiyallahu anhu masuk, maka Nabi menutupi pahanya dengan kainnya atau sarungnya atau gamisnya. Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tadi ketika Abu Bakar dan Umar masuk, kau nampak sedikit paham. Ketika Utsman masuk, kau tutup." Maka Nabi menyatakan bahwasanya bagaimana aku tidak malu, malaikat aja malu dengan Utsman. Nah, cara kita mengamalkan dari situ bukan berarti kemudian kita setiap hari keluar dengan menampakkan paha kita.
Karena Nabi jarang menampakkan pahanya. Faham ya ikhwah? Jadi kita dalam mengamalkan hadis Nabi, hendaklah kita menggabungkan semua dalil. Apabila Nabi jarang, ya jaranglah antum melakukannya. Dan fatwa dari para ulama bahwa paha laki-laki adalah aurat. Karena ada riwayat al-fakhidhu aurah, bahwasanya paha laki-laki itu adalah aurat. Taib. Sekarang dalilnya tentang disunnahkan kadang-kadang memakai sandal atau khuf atau kaos kaki yang terbuat dari kulit, ya. Wa kana yakifu hafiyan ahyana. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang salat berdiri dengan tidak memakai sandal. Wa munta'ilan ahyana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memakai sandal. Ini kadang-kadang, tidak selalu. Ini kadang-kadang. Wa abaha dzalika li ummatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan memakai sandal ketika salat bagi umatnya. Faqal, Nabi bersabda, jadi tadi itu hadis fi'li, perbuatan dari Nabi diceritakan oleh para sahabat. Nah, kalau sekarang hadis qauli, yaitu perkataan Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyalbas na'alaihi aw liyakhla'huma baina rijlaihi wa la yu'dhi bihima ghairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, jika seorang di antara kalian salat, hendaklah dia memakai sandalnya, kedua sandalnya, atau jika dia melepasnya, hendaklah dia letakkan sandal itu di antara kedua kakinya. Paham ya, kah? Diletakkan di antara kedua kakinya. Artinya kalau dia duduk iftirash, maka diduduki itu sandalnya. Wala yu'dhi bihima ghairah. Dan janganlah dia menyakiti dengan kedua sandalnya orang lain. Yani jangan diletakkan sandal itu sebelah kanan kita, karena akan menyakiti ikhwan kita yang sebelah kanan kita. Dan juga jangan diletakkan sebelah kiri, karena akan menyakiti ikhwan sebelah kiri. Allahumma illa, kecuali sebelah kiri kita tidak ada orang lain, maka boleh diletakkan sebelah kiri. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sandal itu dibawa masuk ke dalam masjid dan diletakkan di plastik atau tas kresek. Ya ikhwah. Kenapa? Sebab kalau diletakkan di luar begitu kayak kita di sini, ya, apalagi kita lama-lama tidak keluar masjid, pasti akan hilang sandal itu, karena akan disapu oleh tukang sapu. Gitu ya ikhwah. Jadi sebaiknya dibawa masuk. Nah, ketika dibawa masuk, jika bisa diletakkan atau ada kesempatan meletakkan di tempat sandal, letakkanlah di situ. Tapi jika penuh, ya, dan sudah masuk ke dalam shaf, maka letakkanlah sandal itu di antara kedua kaki kita. Jangan diletakkan di depan kita, ya, karena akan mengganggu ikhwan kita di depan. Jangan diletakkan di belakang kita, karena akan mengganggu ikhwan kita yang ada di belakang. Begitu pula jangan diletakkan kanan dan kiri. Kiri boleh apabila sebelah kiri kita tidak ada orang, tapi yang terbaik letakkan di antara kedua kakinya. Baik. Wa akada alaihim as-salatu fihima ahyana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan perintah ini kadang-kadang dengan sabda beliau, khaliful yahud, hendaklah kalian berbeda dengan Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Sesungguhnya mereka tidak salat dengan memakai sandal mereka, wala khifafihim, dan tidak memakai khuf, sepatu khuf mereka. Sepatu khuf itu diartikan dalam bahasa Indonesia
sepatu boot atau sepatu safety yang memiliki syarat menutupi mata kaki. Nah, itu faedah, catat ya ikhwah. Khuf itu adalah sepatu boot yang menutupi apa? Mata kaki. Itulah sepatu khuf. Nah, ya, jadi ada sepatu khuf, ada sandal. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk memakai sandal atau memakai sepatu ketika sholat kadang-kadang. Begitu ya ikhwah. Ini bisa kita lakukan ketika misalnya sholat Id, misalnya juga ya di lapangan, di atas rumput, maka kita pakai sepatu kita atau sandal kita. Boleh, tanpa harus dilepas. Apalagi kalau dia lupa tidak membawa sajadah, sehingga sholatnya di atas rumput. Sholat aja dengan memakai sandal atau sepatunya, dengan syarat sandal dan sepatunya itu bersih dari najis. Kenapa? Nah, ini dalilnya. Ini ya ikhwah. Wa kana rubbama naz'ahuma min qadamaihi. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sedang memakai sandal, Nabi melepas sandal itu ketika salat. Dan tentunya diletakkan di mana tadi? Di antara kedua kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Tsumma istamarra fi salatihi. Kemudian Nabi melanjutkan salatnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sandalnya itu, tetap melanjutkan salatnya. Sebagaimana perkataan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kita suatu hari. Falamma kana fi ba'di salatihi, ketika di sebagian salatnya, yakni di tengah-tengah salat, khala'ana alaih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sandalnya. Fawada'ahuma an yasarihi, maka beliau letakkan kedua sandalnya itu di sebelah kirinya. Kenapa di sebelah kiri ya, karena di sebelah kirinya Nabi tidak ada orang, karena beliau imam. Falamma ra'an nasa dzalik, ketika para sahabat melihat Nabi melepas sandalnya, khala'uni alahum, maka para sahabat melepas sandal mereka semua. Jadi waktu itu para sahabat semua pakai sandal sholatnya. Ketika melihat Nabi SAW melepas sandalnya, maka semua para sahabat melepas sandalnya. Coba lihat di sini ya ikhwani, bagaimana ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Nabi SAW. Jadi mereka betul-betul mengikuti Nabi SAW. Ketika Nabi pakai sandal, maka para sahabat semua pakai sandal waktu itu. Ketika Nabi SAW melepas sandalnya, maka para sahabat langsung melepas sandalnya. Subhanallah. Ya, jadi di sini ada perbuatan Nabi, ada ucapan Nabi SAW. Ada satu lagi ikhwan yang para ulama usul fiqh menyebut namanya sunnah tarkiyah. Jadi ada sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Selama itu bukan kekhususan untuk Nabi, maka boleh kita melakukannya dan mencontohnya, bahkan dianjurkan melakukannya. Yang kedua, ucapan Nabi fi'li qauliyah, sunnah qauliyah. Ya, perintah Nabi laksanakan. Jika itu larangan ya jauhi. Yang ketiga, sunnah tarkiyah, yaitu sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, walaupun dikerjakan atau disuruh di lain waktu, tapi di saat itu Nabi meninggalkan, maka para sahabat juga meninggalkan. Contohnya seperti apa ya ikhwah? Seperti perkataan Jabir radhiyallahu anhuma, "Idza kana yaumul 'id la adzan wala iqamah wala nida wala syai'."
ketika hari raya Id, Fitri maupun Adha, maka ketika sholat itu tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada suara apapun seperti panggilan as-salatu jami'ah untuk sholat gerhana, ya, untuk sholat Id tidak ada as-salatu jami'ah. Wala syai', dan juga tidak ada apapun panggilan untuk sholat Id. Maka para sahabat tidak melakukan itu semua ketika sholat Id, karena itu ditinggalkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita juga harus meninggalkan itu juga. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi jangan dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi kerjakan, selama itu bukan kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama itu bukan selama itu adalah kalau itu kekhususan untuk Nabi, maka jangan kita melakukannya. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi. Maka kita jangan melakukan menikah lebih dari 4. Termasuk kekhususan untuk Nabi, bahwa janda-jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Janganlah kalian menikahi istri-istri beliau sepeninggal Nabi selama-lamanya. Nah, jadi seperti itu. Beda dengan jandanya orang lain, boleh dinikahi oleh orang lain kalau cerai atau meninggal. Begitu ya, ikhwah. Ya, tapi zaman sekarang ini banyak yang dibalik. Apa yang Nabi kerjakan ditinggalkan, apa yang Nabi suruh dengan lisannya ditinggalkan. Nah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi dikerjakan. Nah, ini musibah ya, ikhwah. Contohnya apa? Azan untuk mayat, ketika memasukkan mayat itu ke liang kubur, orang-orang pada azan, ada yang azan di situ. Padahal Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum tidak pernah azan untuk menguburkan mayat. Dan juga karena azan ini panggilan untuk orang hidup. Hayya 'alas shalah, marilah salat wahai orang hidup. Nah, kalau orang mati, hayya 'alas shalah, ya ini enggak ada manfaatnya juga. Ya. Falamma ra'an nasa dzalika khala'u ni'alahum. Ketika para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya, maka para sahabat semuanya melepas sandalnya. Falamma qadha salatahu, ketika selesai salat Nabi, yakni salam, qala, maka Nabi bersabda, "Ma balukum alqaitum ni'alakum?" Ah, ya ikhwah. Nabi mengatakan, kenapa kalian melepas sandal kalian? Memangnya Nabi melihat? Iya, Nabi melihat. Jadi Nabi SAW, salah satu mukjizatnya bisa melihat para sahabat yang ada di belakang. Walaupun Nabi wajahnya melihat ke kiblat, ke arah bawah. Apa itu? Ke arah tempat sujud. Ini menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, maksudnya Nabi bisa melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang. Kenapa kalian melepas sandal kalian? Qalu ra'ainak alqaita na'alaik. Kami melihat engkau, hai Nabi, kau melepas kedua sandalmu. Fa alqaina ni'alana, maka kami melepas sandal kami semuanya. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan, apabila mendengar nama Nabi disebut, di antara adabnya adalah mengucapkan apa? Salawat, Allahumma salli wa sallim alaih, minimal itu, atau sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna Jibrila atani, bahwa malaikat Jibril tadi datang kepadaku. Fa akhbarani, maka beliau mengabarkan kepadaku, anna fiha qadhara, bahwa di sandalnya Nabi itu ada najis, au qala adza, itu najis, au khubtha, sama maknanya najis. Fa alqaituhuma, maka aku melepas kedua sandalku itu.
Fa idza jaa ahadukum minal masjid, jika seorang datang ke masjid, falyanzur fi na'laihi, hendaklah dia melihat kedua sandalnya, ini bagian bawahnya. Fa in ra'a fiha qadhara au adza au khubtha, jika dia melihat ada najis atau kotoran hewan, misalnya hewan yang itu adalah najis, ya, falyamsahhuma, hendaklah dia usapkan itu telapak bagian bawah sandalnya itu di mana? Di tanah. Maka dengan itu najisnya itu hilang. Wal yusalli fihima, kemudian hendaklah dia salat dengan kedua sandalnya itu, maksudnya dengan sandalnya itu. Di sini menunjukkan ya ikhwah bahwa orang yang salat itu harus dalam kondisi suci, maksudnya bersih dari najis, baik pada pakaiannya atau ini sajadahnya, atau kalau dia pakai khuf atau sandalnya atau sepatunya, itu harus bersih dari najis. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah daripada hadis ini yaitu cara membersihkan najis. Misalnya ada sandal bagian bawahnya kena tai kucing, misalnya ya ikhwah. Tai kucing itu najis apa enggak ya ikhwah? Najis. Itu pendapat yang paling kuat. Maka usapkanlah itu bagian bawah dari sandal itu ke tanah sampai hilang ainun najasah, sampai hilang zat najisnya itu. Begitu ya ikhwah. Nah, yang ketiga faedah daripada hadis ini yaitu ittiba'u as-sahabah ittabi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat orang-orang yang sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya, maka para sahabat melepaskan sandalnya langsung. Itulah ketaatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, kata ulama, Allah azza wa jalla memuliakan para sahabat. Begitu pula kita kalau ingin dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, ikuti Nabi. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena agama ini dari Allah azza wa jalla diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengucapkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan satu-satunya yang diteladani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama Islam. Wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasarih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melepas kedua sandalnya, maka Nabi letakkan di sebelah kirinya. Karena beliau imam, jadi tidak mengapa. Makanya di sini ada keterangan, wa kana yaqul, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika seorang di antara kalian salat, fala yadh'na 'alaihi an yaminihi, jangan meletakkan kedua sandalnya itu, maksudnya sandalnya itu di sebelah kanannya. Mengapa ya, ikhwan? Menyakiti ikhwan sebelah kiri, sebelah kanan. Wala an yasari, janganlah dia meletakkan sandalnya sebelah kiri. Fatakun an yamini ghairi, karena itu berarti sebelah kanan dari saudaranya yang sebelah kiri itu. Illa an la yakuna an yasari ahad, kecuali di sebelah kirinya tidak ada orang. Wal yad'uhuma baina rijlai, ini jika sebelah kirinya tidak ada orang boleh diletakkan sebelah kiri, tapi jika ada orang letakkanlah sandal itu di antara kedua kakinya. Jelas ya ikhwani masalah ini sandal ini? Ya, khusus untuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terutama di Masjidil Haram ya ikhwah. Karena banyak laporan kehilangan tas
Biasanya jamaah umroh, haji Indonesia itu kalau masuk masjid itu bawa tas kecil. Apa isinya itu? Uang. Kadang isinya dompet dan lain-lain. Barang berharga, HP dan lain sebagainya. KTP, SIM dan lain sebagainya, dompet ya. Dia letakkan itu di depan dia. Tempat sujud. Itu tidak aman. Karena ketika dia sujud, ternyata ada yang ngambil itu tas. Hilang sudah. Semuanya hilang. Uangnya hilang dan dompetnya hilang semuanya. HP-nya juga hilang. Makanya sebaiknya tas itu dicangklongin aja di badannya. Itu lebih aman. Dan sebaiknya kalau ke masjid gak usah bawa tas lah, ya. Bawa sandal aja. Kalau perlu mau belanja apa sedikit, bawa uang lah, diletakkan di sakunya. Itu lebih aman. Ini tambahan faedah penting ya ikhwah. Ya kalau di sini insya Allah aman di sini. Orang meletakkan tas di sini aman insya Allah. Iya. Kalau di Masjidil Haram, apalagi pas rame-ramenya itu, hati-hati. Begitu ya ikhwah. Bab berikutnya atau judul berikutnya as-salatu 'alal mimbar. Salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Waduh, di mana nih salatnya? Apakah Nabi salat di mimbar di atas ini? Nah, nanti kita lihat ya ikhwah. Bagaimana mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar, kata Syekh Al-Albani rahimahullah di sini bawakan riwayatnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali sholat di atas mimbar. Bagaimana mimbar Nabi? Wa fi riwayat, dalam satu riwayat matannya itu bunyinya begini, annahu dzu thalath darajat. Bahwa mimbarnya Nabi itu adalah tangga 3 tingkat. Jadi tangga yang ketiga itu untuk duduk. Tangga yang kedua untuk apa? Meletakkan kaki, berdiri ketika khutbah, dan juga ketika sholat kadang-kadang. Bagaimana? Faqama alaih. Maka Nabi sholat berdiri di atas mimbar, yakni pada tingkat yang kedua. Fakabbara. Maka Nabi takbir di atas tangga nomor 2 itu, di mimbarnya itu. Wa kabbaran nasu wara'ahu. Kemudian para sahabat makmum yakni takbir di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di tanah maksudnya, ya. Karena waktu itu lantainya Masjid Nabawi dari tanah. Kemudian wa huwa 'alal mimbar, dan Nabi tetap salat, mimpin salat di atas apa? Mimbar di tangga nomor 2. Tsumma raka'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku' di atas mimbar itu, wa huwa alaih, di atas mimbar. Lalu bagaimana sujudnya? Nanti, tsumma rafa'. Setelah itu Nabi mengangkat kepalanya dari ruku' menuju i'tidal. I'tidal itu masih di atas mimbar. Fanazal al-qahqari atau al-qahqara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari tangga nomor 2 ke lantai dasar, lantai apa? Karpet itu, ya. Karpet. Lantainya masjid maksudnya. Kemudian bagaimana cara turunnya Nabi? Mundur. Dengan cara mundur begini, ya. Jadi dari mimbar itu turun mundur begini. Hatta sajada fi aslil mimbar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di lantainya mimbar, yakni di tanah. Tsumma ada, kemudian menuju rakaat kedua Nabi kembali menuju mimbar di tangga nomor 2. Fasana'a fiha, maka Nabi melakukan itu seperti itu. Kama sana'a fir rakaatil ula, sebagaimana Nabi melakukan di rakaat yang pertama. Hatta faragha min akhir salatihi, sampai selesai salat Nabi melakukan seperti itu.
Tsumma aqbala 'alan nas. Setelah itu Nabi menghadap manusia, yakni menghadap wajahnya kepada manusia selesai salam. Faqal, dan Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni sana'tu hadza lita'tammu bi. Sesungguhnya aku melakukan tadi itu agar kalian meniru saya, meneladani saya tentang salat ini. Walita'allamu salati, dan agar kalian belajar salatku. Perhatikan ya ikhwah, faedah daripada hadis ini. Satu, bahwa mimbarnya Nabi SAW tangga 3 tingkat. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan lebih dari 3 itu bid'ah katanya. Ya. Dan juga karena itu bisa ta'arrada as-saf lil qat' wa al-firar min dzalika bi ja'lihi fi az-zawiyah al-gharbiyah min al-masjid. Yani kalau terlalu panjang, ya, itu bisa memotong shaf, mengurangi shaf di masjid. Karena kalau tangganya panjang, ya, wah, itu kan bisa memakan tempat 2 shaf itu. Dan juga beliau mengatakan di sini bahwa sebaik-baik sunnah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itulah mimbarnya Nabi SAW. Ada lagi beliau mengkritik di sini, ada sebagian orang bikin mimbar nemplek di tembok masjid dan posisinya lebih tinggi. Ya, itu bukan sunnah Nabi SAW. Itulah mimbarnya Nabi SAW. Yang kedua, faedah daripada hadis ini, bahwa wajib bagi umat Islam, laki dan perempuan, untuk meneladani salatnya Nabi dan juga meneladani Nabi dalam beragama Islam ini. Ikhwani fillah, bukan hanya dalam masalah salat, termasuk zikir, termasuk salawat, termasuk berdoa, istighfar, dan yang lainnya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, akhlak, muamalat, pokoknya dalam beragama Islam ini dalam meneladani siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya as-sutratu wa wujubuha. Ini wajibnya salat menghadap sutrah. Sutra itu apa ya, ikhwah? Pembatas. Pembatas. Artinya apa? Kalau seorang salat sendiri, adalah dia menghadap sutra. Begitu pula imam menghadap sutra. Kalau kita ini sutranya apa imam di sini? Tembok, ya. Lah terus makmum bagaimana? Makmum mengikuti imam. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang salat jamaah nih, dia berada di shaf pertama, kemudian dia batal karena kentut, udah keluar aja dia melewati shaf yang pertama itu, tidak apa-apa. Jangan melewati di depan imam. Baik. Sutra ikhwah, pembatas. Syekh memilih pendapat wajib di sini rahimahullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutrah. Bahwa Nabi SAW kalau berdiri salat mendekat ke arah pembatas. Apakah itu tiang masjid, apakah itu tembok, apakah itu punggungnya orang, boleh. Fakana bainahu wa bainal jidar thalathatu adhru'. Jarak antara beliau berdiri ketika salat dengan tembok masjid itu jaraknya 3 hasta. 3 hasta. Hasta itu ini ya ikhwah. Hasta itu definisinya dari ujung jari tangan ini sampai ke siku. Itulah hasta. Dhira' namanya. Jamaknya adhru'. Jadi ukur 3 kali ini ya. 1, 2, 3. Itulah jarak
antara berdirinya Nabi dengan apa? Sutra, pembatas. Wa baina mawdi' sujudihi wal jidar mamarru syatin. Dalam satu riwayat, jarak antara tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tembok bisa dilewati oleh kambing. Jaraknya itu seperti itu. Jadi masih ada jarak yang bisa dilewati oleh kambing. Ya, ini mirip dengan ini tiga hasta. Wa kana yaqul, ini sunnah fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, nah ini sunnah qauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutra. Janganlah kamu salat kecuali menghadap pembatas. Wala tada' ahadan yamurru baina yadayk. Jangan kau biarkan seorang pun melewati antara kamu dengan pembatas. Fa in aba, jika tidak mau, dia tetap mau lewat, faltuqatilhu, maka perangi dia, maksudnya kamu tahan dia, jangan sampai dia melewatimu di depanmu. Fa inna ma'ahul qarin, sebab bersama dia itu apa? Syaitan. Syaitan dari jin. Iya. Jadi termasuk dosa besar ya ikhwani, melewati orang yang sedang sholat di depannya. Apabila dia sudah menghadap sutra, pembatas, tapi orang itu ngeyel, tetap melewati orang di depannya orang sholat itu, antara orang itu dengan antara orang yang sholat dengan pembatas, maka itu adalah dosa besar ya, bukan dosa kecil. Nanti ada hadisnya. Itu di akhir daripada pembahasan ini, judul ini, itu akan dibawakan oleh Syekh Al-Albani, hadis dosa besar orang yang melewati orang yang sedang sholat. Kemudian wakana wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha. Jika seorang di antara kalian salat menghadap ke arah pembatas, adalah dia mendekat ke pembatas itu. La yaqta' syaitan alaihi salatahu. Jangan sampai syaitan memutus salatnya. Iya. Wa kana ahyana yataharra salat 'inda al-istiwanah allati fi masjidihi. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyengaja salat di belakangnya apa? Tiang di Masjid Nabawi. Wa kana idza shalla fi fadha', apabila beliau salat di lapang, tanah lapang, laisa fiha syai' yastatiru aw yastatiru bihi, tidak ada apapun pembatas di depannya, gharaza baina yadayhi hirbah, maka Nabi menancapkan di depannya tombak atau anak panah. Fasalla ilaiha, maka Nabi salat menghadap tombak itu sebagai pembatas. Wan nasu wara'ahu, dan para sahabat ada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya ikhwah. Wa ahyanan, kadang-kadang, kana yu'arrid rahilatah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kendaraannya, yaitu onta atau keledai, fa yusalli ilaiha, maka Nabi salat ke arah itu sebagai pembatas. Iya. Wa hadha khilaf as-salat fi a'tan al-ibil. Afwan. Ya. Bukan Bukan onta, tapi apa tadi? Kuda atau keledai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di tempatnya onta. Iya. Nabi melarang itu, wa naha anha, Nabi melarang. Wa ahyanan kana ya'khudhu ar-rahal fayu'addiluh fayusalli ila akhiratih. Kadang Nabi mengambil pelana kuda. Jadi pelana kuda itu diambil, kemudian diberdirikan di depannya ke arah kiblat. Kemudian Nabi salat menjadikan itu pelana kuda itu sebagai apa? Pembatas. Wa kana yaqul
idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mukhiratir rahl, jika seorang di antara kalian meletakkan pembatas yang tingginya seperti pelana kuda, falisalli wa liyubali man marra wara'a dzalik, hendaklah dia salat menghadap kiblat dengan pembatas pelana kuda itu, dan tidak mengapa kalau ada orang lewat di balik pelana kuda itu. Yang dilarang adalah melewati antara orang yang sholat dengan pembatas. Paham ya, ikhwan? Ya. Wa shalla maratan ila syajarah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap pohon. Ini pohon itu sebagai apa? Pembatas. Wa kana ahyanan yusalli ila sarir. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap tempat tidur. Wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji' alaih, dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha tidur atau berbaring di atas kasur itu. Nabi menghadap kasur itu. Di sini menunjukkan apa ya, ikhwah? Bolehnya salat menghadap apa? Apa ini? Kasur, atau kalau zaman sekarang spring bed, atau apalagi dipan, walaupun di atasnya ada orang, maksudnya istrinya. Iya, boleh. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada syai'an yamurru bainahu wa baina sutrah. Nabi tidak pernah membiarkan apapun melewati antara beliau ketika sholat dengan sutra pembatas. Faqad kana yusalli, kadang pernah Nabi sholat, idja'at sya'atun, tiba-tiba datang kambing mau lewat. Kambing ya, ikhwah. Tas'a baina yadayhi, dia mau lewat di depannya Nabi. Kambing itu fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ya, mendekat ke arah tembok sampai menempelkan perutnya dengan tembok, supaya kambing itu tidak lewat di depan beliau ketika sholat. Jadi lewat di mana? Di belakangnya beliau. Marrat min waraihi, maka kambing itu melewati belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yaduhu falamma shalla qalu ya Rasulullah ahadathun fi salati syai', qala la illa anna syaitan arada an yamurra baina yadayya. Nah, bahwa Nabi pernah satu kali salat wajib, maka Nabi menggenggam tangannya begini, ya, menggenggam tangannya begini, ya. Ketika selesai salat, sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah ada perintah baru dalam salat? Maka Nabi menjawab, la, tidak ada, kecuali illa anna syaitan arada an yamurra baina yadayya, bahwa syaitan dari jin mau melewati di depanku. Ya, Nabi melihat waktu itu. Fa khannaqtuhu hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi, maka aku cekik dia. Ini lehernya jin itu dicekik sama Nabi sampai aku mendapati dinginnya lidahnya pada tanganku. Itu ya, ikhwah. Bagaimana kalau antum mendapati jin di depan antum? Gak usah lari. Antum ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maksudnya di luar salat ya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bacakan ayat kursi atau adzan. Karena dengan adzan itu dia akan lari. Itu ya, ikhwah. Syekh Rabi pernah bercerita, hafizahullah, dia bersama muridnya waktu itu melihat ada jin nampak di pinggir jalan, jelas sekali. Maka beliau berkata kepada muridnya, biarkan saja, dia tidak akan ganggu kamu. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Gak perlu lari ya ikhwah, ngapain lari? Mengalahkan jin itu dengan zikrullah. Ucapkan bismillah minimal, itu dia tidak bisa mengganggu. Wa aimullah laula ma sabaqani ilayya akhi Sulaiman, demi Allah sekiranya tidak didahului oleh saudaraku Nabi Sulaiman, yaitu yang memohon kepada Allah agar tidak diberikan kepada seorang pun setelahnya ya kekuasaan sebagaimana yang Allah beri kepada dia. Di antaranya adalah bisa memperlihatkan jin di hadapan kaum muslimin di zamannya waktu itu. Ya, lartubita ila sariyatin min sawaril masjid. Sungguh sekiranya bukan karena didahului oleh doanya saudaraku yaitu Nabi Sulaiman, sungguh saya akan mengikat itu jin di salah satu tiang dari tiang masjid, hatta yutifa bihi wildan ahli Madinah, sehingga akan dikelilingi oleh anak-anak Madinah, penduduk Madinah. Faman istata'a an la yahul bainahu wa bainal qibla ahad falyaf'al. Jika seorang di antara kalian mampu untuk tidak menghadang setiap orang yang mau lewat antara dia dengan kiblat, lakukanlah. Ini lakukanlah penghadangan itu. Jangan sampai orang melewati di depannya ketika sedang sholat. Ya ikhwan, ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagaimana ada sebagian orang sholatnya tidak menghadap sutrah. Misalnya dia sholatnya di sini ya ikhwan, situ, shaf yang ketiga. Salat tahiyatul masjid tidak menghadap sutrah. Lah kita mau lewat, misalnya dia sholatnya di shaf yang keempat. Kita mau lewat ini, bagaimana? Boleh nggak? Di depan dia? Boleh, asalkan jangan persis antara dia shaf keempat itu berdiri dengan garis shaf yang yang ketiga. Hendaklah antum jauh-jauh sini. Boleh. Begitu ya ikhwah, karena dia tidak menghadap apa? Sutra, tidak menghadap kepada pembatas. Makanya yaqul, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai' isturuhu minan nas." Jika seorang di antara kalian salat menghadap pembatas, fa arada ahadun an yajtaz baina yadi, tiba-tiba ada orang pengen melewati antara dia dengan pembatas, falyadfa fi nahrihi, hendaklah dia pegang lehernya orang itu. Pegang lehernya, ya. Wal yadra mastata', tahan semampu dia. Wa fi riwayah falyamna'hu, yakni hadang dia, jangan marratain, dua kali. Fa in aba falyuqatilu, jika tidak mau maka doronglah dia. Fa innama huwa syaitan, dia syaitan.